Pemirsa, selamat datang dalam siaran pendidikan interaktif persiapan ujian nasional. Halo, senang sekali saya Asti Mohtar dapat menjumpai teman-teman semua karena hari ini kita akan belajar bersama dengan mata pelajaran yaitu kimia untuk teman-teman yang berada di sekolah menengah pertama. Topik kita hari ini yaitu zat adiktif dan psikotropika. Nah, kira-kira ada apa saja yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini? Untuk itu nanti ada yang menjelaskan yaitu Ibu Cici Fauziah. Beliau mengajar di SMP Islam Al-Azhar BSD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Asti. Sudah siap ya Bu ya menerangkan Insya Allah. untuk teman-teman Iya. semua zat adiktif dan psikotropika. psikotropika. Kira-kira apa saja Bu yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, nanti kita akan bahas tentang narkotika, Ya. tentang psikotropikanya dan zat adiktif lainnya. Baik. Termasuk di situ rokok dan minuman keras. Baik, dan nanti juga akan dijelaskan apa sih sebenarnya itu ya Iya, Bu, betul. mulai dari penjelasannya ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini lebih jauh lagi, ada baiknya jika kita melihat dulu ya sebuah tayangan yang berikut ini. Silakan. Pacaran hari masih benar. Man, kasihkan dong. Apaan nih? Siapa nih? Wah, ada apa? Kamu ikut saya. Kami berdua dari kepolisian dan ini surat tugas kami, Pak. Mohon diteliti. Kami sebenarnya sudah lama mencari-cari kedua anak ini, Pak. Mereka kami curigai sebagai pengedar narkoba, baik di sekolahan ini maupun sekolahan lain. Pengedar narkoba? Betul, Pak. Berdasarkan laporan yang kami terima baik dari warga masyarakat maupun para siswa, kedua murid Bapak ini dicurigai sebagai pengedar narkoba. Kami kira bapak-bapak ibu mengetahui betapa bahayanya bagi kehidupan masalah narkoba. Namun demikian, juga betapa pentingnya narkoba itu untuk manusia. Hanya penyalahgunaannya ya yang paling berbahaya. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan kedokteran atau medis, itu sangat penting sekali. Bisa untuk menolong kematian. Namun demikian, Bapak-bapak Ibu ketahui, mungkin Bapak-bapak Ibu belum mengetahui bagaimana bentuknya narkotika dan psikotropika itu. Ini adalah contoh daun ganja. Dan ini nanti ada bijinya juga, ini daun ganja. Ini heroin atau putau. Ya inilah namanya ekstasi, mungkin yang terkenal sekarang ini. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini seperti kristal, sabu, atau biasa orang-orang itu sabu-sabu. Inilah pil nipam, yang sering banyak beredar, mudah didapat, harganya pun murah. Untuk selanjutnya, para orang tua atau guru biar mengetahui bahwa sebetulnya bila anaknya di bawah umur itu tidak melapor, itu ada ancamannya. Pasal 86 mempunyai anak di bawah umur, tidak melaporkan, ancam hukumnya 6 bulan. Iya, kita baru saja menyaksikan sebuah tayangan yang berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu zat adiktif dan psikotropika. Ibu, silahkan saja langsung memulai penjelasan atau pelajaran kita tentang hari ini yaitu zat adiktif dan psikotropika. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Asti. Ya. Pemirsa sekalian, hari ini kita akan mulai tentang pembahasan zat adiktif dan psikotropika.
sebenarnya apa sih zat adiktif dalam psikotropika itu? Secara ilmiah, bahasa zat adiktif itu adalah zat yang penggunaannya nanti akan menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Ketergantungan atau adiksi, karena itu diberi nama sebagai zat adiktif. Nah, kalau yang kita kenal di masyarakat itu ada istilah narkoba. Ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Atau dikenal juga dengan istilah NAPSA, yaitu narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Nah, hari ini yang kita bahas yaitu tentang rokok dan minuman keras yang mengandung alkohol. Kita mulai tentang narkotika. Sebelum kita masuk dalam pembahasan narkotika, saya ingin mengingatkan teman-teman nanti bisa berpartisipasi dengan kami di studio, tentunya dengan menelpon line telepon bebas pulsa kami. Ingat, bebas pulsa, yaitu di 0800 140 3046. Dan siaran pendidikan ini juga bisa teman-teman dengarkan di saluran radio 144,0 AM. Dan sekarang ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita siang hari ini. Silakan, Bu. Nah, Mbak Asih, untuk membedakan supaya kita tahu bedanya narkotika dengan psikotropika itu dari efek yang akan terjadi. Nah, kalau narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang nanti akan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengulangi rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan yang pasti menimbulkan ketergantungan. Gitu. Tapi di sini digaris bawahi perubahan kesadaran. Betul, ya Bu ya? Iya, betul. Berarti bisa saja penggunanya tidak sadarkan diri. Nanti kalau terlalu overdosis gitu ya, terlalu berlebihan, ya bisa tidak sadarkan diri. Gitu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, narkotika itu ada 3 golongan. Golongan pertama yaitu yang berpotensi menimbulkan ketergantungannya sangat tinggi. Nah, karena potensi ketergantungannya sangat tinggi, maka narkotika jenis ini tidak boleh digunakan untuk terapi. Contohnya yaitu heroin, kokain, ganja yang tadi sempat ada di tayangan insert tadi ya. Nah, ini kan gambarnya secara jelas. Ini adalah beberapa bentuk heroin. Ada yang dalam bentuk butiran di sini, kemudian di sini ada bentuk pil. Contoh selanjutnya ini adalah kokain, kemudian ini daun ganjanya. Gitu. Nah, narkotika golongan kedua yaitu yang berpotensi menimbulkan ketergantungannya tinggi. Artinya masih di bawah golongan yang pertama. Nah, ini boleh untuk terapi, tapi menjadi pilihan yang terakhir. Kalau memang sudah tidak ada terapi yang lain, maka ini boleh dijadikan pilihan terakhir. Tadi Ibu sebut di narkotika golongan pertama tidak untuk terapi. Lantas keberadaannya selain disalahgunakan, keberadaan ini utamanya untuk apa? Nah, sebenarnya untuk yang narkotika jenis golongan yang pertama itu ada yang bisa digunakan untuk pengobatan. Ya. Jadi untuk sisi kesehatan, di bidang kesehatan. Misalnya ganja. Ganja itu ternyata bisa digunakan untuk mengurangi tekanan pada mata yang diderita oleh penderita glukoma. Gitu. Nah, itu kan salah satu manfaat. Tapi karena ada penyalahgunaan, nah yang terjadi adalah yang lebih tadi, besar sisi penyalahgunaan. Ketergantungannya jadi sangat tinggi gitu. Nah, kemudian ini contoh gambarnya, ini morfin, kemudian metadon, betidin. Kemudian narkotika golongan ketiga, ini potensi untuk menimbulkan ketergantungannya cukup ringan, dan ini yang banyak digunakan untuk terapi. Contohnya misalnya kodein. Kodein ini digunakan untuk peredam batuk. Jadi kalau batuk yang terlalu kuat gitu kan, biasanya digunakan kodein ini. Tapi bukan obat batuk yang dijual bebas ya Mbak Sia. Baru saja mau saya tanyakan. Tidak dalam obat-obat batuk yang dijual bebas ya? Tidak gitu. Tapi ini memang khusus yang benar-benar di bawah pengawasan dokter. Gitu. Penyembuhannya gitu Mbak Sia. Nah, ini contohnya kodein ya. Ada yang dalam bentuk pil, ada yang dalam bentuk larutan. Nah, kemudian ini bedanya dengan narkotika tadi. Kalau psikotropika itu zat atau obat yang jelas bukan narkotika tadi, gitu kan? Dan bersifat psikoaktif. Artinya kalau kita menggunakan psikotropika ini nanti efeknya adalah
mempengaruhi susunan saraf pusat. Ya. Karena saraf pusatnya yang dipengaruhi, maka nanti akan menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku. Baik. Misalnya dia jadi suka berbohong, gitu kan? Dia suka mencuri. Ini kan perubahan khas pada mental dan perilakunya, Mbak Asti. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika itu ada 4 golongan. Ya. Golongan pertama itu yang amat kuat menimbulkan adiksi. Nah, ini sama dengan narkotika, tidak untuk terapi. Ya. Contohnya yaitu MDMA atau yang tadi dalam tayangan disebut dengan ekstasi, kemudian LSD, kemudian STP. Gitu kan? LSD itu apa? STP itu apa? Kalau LSD itu lysergic acid diethylamide, gitu. Ini biasanya bentuknya nanti mengakibatkan halusinasi efeknya. Jadi biasanya digunakan dengan cara menghirup, gitu. Nah, kalau STP mungkin nanti akan saya cari ya, Pak ya. Gitu. Nah, ini contoh ekstasi tadi, beberapa pilnya. Sama seperti yang kita lihat di tayangan awal tadi, ya. Nah, ekstasi itu singkatan dari metilen dioksimetamfetamin atau MDMA. Nah, kadang-kadang menyebut MDMA ini kan susah, jadi lebih terkenal dengan ekstasinya. Gitu. Nah, yang kedua, golongan kedua yaitu psikotropika yang menimbulkan adiksinya kuat, efek adiksinya. Nah, ini boleh digunakan untuk terapi, tapi sangat-sangat terbatas. Gitu. Jadi tidak boleh sembarangan, tetap harus di bawah pengawasan dokter. Nah, contohnya yaitu amfetamin. Di sini ada metamfetamin, yaitu sabu-sabu, kemudian fensiklidin dan ritalin. Nah, yang ketiga yaitu golongan ketiga menimbulkan adiksinya sedang potensinya. Gitu. Dan ini banyak dipergunakan pada terapi-terapi, misalnya kalau sudah terlalu tergantung pada narkotika, biasanya penyembuhannya dengan antagonisnya yang diambil dari psikotropika ini. Nah, golongan 4, nah, ini menimbulkan adiksinya ringan. Gitu. Jadi ini juga digunakan untuk terapi dengan sangat luas. Gitu. Contohnya yaitu pil koplo, pil BK, rohypnol. Tapi tetap saja menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan, karena itu penggunaan ini harus tetap di bawah pengawasan dokter. Tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan nanti akibatnya sama saja seperti golongan di atasnya, meskipun ini termasuk dalam golongan yang keempat. Iya, karena tahapan dalam ketergantungan itu biasanya kalau sudah mulai mencoba, gitu kan, dalam tubuh akan terjadi toleransi. Nah, kalau sudah terjadi toleransi dalam tubuh, maka nanti akan terjadi eskalasi. Akan terjadi peningkatan dosis, peningkatan jumlah jenisnya. Sudah kebal karena terbiasa memakai, maka tubuh memerlukan tingkatan lebih tinggi. Gitu. Makanya meskipun ini ringan, kalau tidak terkontrol, nanti akan bisa berlanjut ke tahap yang lebih tinggi lagi, pasti. Gitu. Nah, ini tentang perbedaannya tadi. Nah, sekarang kita mulai ke kandungan rokok. Masuk dalam kandungan rokok ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kandungan rokok, saya ingin kembali mengingatkan untuk teman-teman bisa berpartisipasi dengan kami di studio, tentunya dengan menelpon line telepon bebas pulsa yaitu 0800 140 3046. Seperti yang sudah tertera di layar televisi teman-teman. Dan sekarang ini kita sudah masuk dalam pembahasan kandungan rokok. Silakan Bu. Iya, kita tahu rokok itu isinya, gitu kan, daun tembakau. Nah, tapi setelah dibakar, ternyata yang dihasilkan rokok itu sungguh hebat istilahnya. Jadi rokok itu dijuluki sebagai pabrik kimia mini. Pabrik kimia mini. Karena semuanya ada di situ, Bu. Nah, bukan semuanya di situ. Maksudnya dari satu batang rokok itu dihasilkan hampir 4.000 jenis zat kimia berbahaya. Baik. Nah, ini yang dalam gambar tayangan saya saja, gitu kan. Ternyata rokok itu setelah dibakar, ini bisa menghasilkan aseton. Kita tahu itu adalah penghapus cat kuku, gitu kan. Kemudian ada metanol, ini adalah bahan bakar roket. Kemudian ada naftalen, mungkin lebih kenal dengan kapur barusnya, gitu kan. Kemudian ada kadmium, ini dipakai untuk aki mobil. Kemudian ada karbon monoksidanya. Baru sebelah kiri aja kok serem ya Bu ya? Iya, karena hampir semua yang dihasilkan dari asap rokok itu tergolong jenis racun dan itu berbahaya untuk kesehatan, gitu.
Ibu, sebelum kita lanjutkan lagi dalam kandungan rokok sebelah kanannya ini, yang kiri saja sudah cukup menyeramkan. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Keluar nih Pak. Ya, baik. Ibu Sarah Soaib, apa kabar Ibu? Masihkah mereka mendapat kesempatan mengenyam pendidikan? Pendidikan untuk semua yang telah disepakati oleh semua negara, meliputi selain membaca, menulis, dan berhitung, keterampilan tambahan juga sangat penting untuk kita semua. Pemirsa, bukti karya siswa SMK juga terlihat pada industri komputer. Benar begitu, Tari? Benar sekali, bukti karya SMK di bidang teknologi komputer diantaranya adalah kemampuan siswa SMK dalam mendesain animasi yang tak kalah bagus dengan buatan luar negeri. Lulusan SMK program keahlian animasi telah mampu menghasilkan karya kreatif bertaraf internasional. SMK siap mendukung pertumbuhan industri kreatif Indonesia. SMK bisa. SMK ternyata juga telah bekerja sama dengan sebuah perusahaan komputer nasional. Siswa SMK mampu mengembangkan software dan merakit komputer yang kompetitif di pasar nasional dan internasional. SMK bisa. Saya akan kembali untuk dunia SMK. Terbukti SMK bisa. Selamat datang kembali dalam siaran pendidikan interaktif persiapan ujian nasional. 0800 140 3046 adalah line telepon yang bisa teman-teman hubungi dan langsung saja bertanya kepada Ibu Cici Fauzia yang mengajar di SMP Islam Al-Azhar BSD. Tentunya semoga saja ya Bu ya, masih tetap lurus dalam pembahasan kita kali ini, yaitu zat adiktif dan psikotropika. Waduh, kalau tadi pada segmen pertama sudah pembahasannya sampai dalam kandungan rokok. Ada gambar di sebelah kiri sudah dijelaskan, itu saja cukup membuat takut ya, bergidik. Sekarang kita akan masuk ke dalam sisi yang sebelah kanan ini. Ada apa saja di situ dan cukup berbahaya juga ya, seperti Ibu tadi bilang bahwa dalam satu rokok itu bisa disebut juga dengan pabrik kimia mini.